Baik, selamat sore Bu Fenty dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai peptic ulcer disease dan gastroesophageal reflux disease. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Kak Theophilus Hawan, NIM 17010, Kak Yudi Golu, NIM 17083, Angesti Larasati, 19055, Antonius Iswara, 19056, C. Andika Wisan, 19057, Luisa Chandra Devi, 19068, Paramanandana, NIM 19072, Griselda Petrina 19076, dan Katari Tricahya 19078. Jadi yang pertama kami akan membahas mengenai peptic ulcer disease yang meliputi dari pengertian, epidemiologi, etiologi, patofis, tanda gejala, dan terapinya dari non-farmakologi dan secara farmakologi. Oke, jadi apa sih peptic ulcer disease itu? Jadi peptic ulcer atau ulkus peptik itu merupakan lesi yang diinduksi oleh asam yang ditemukan di lambung dan duodenum yang ditandai dengan mukosanya itu gundul dengan defek yang meluas ke mukosa muscularis. Dan peptic ulcer disease ini berbeda dari gastritis dan erosi, di mana ulkus itu lebih besar, dan besarnya itu lebih besar atau sama dengan 5 mm dan meluas lebih dalam ke mukosa muscularis. Kemudian ada 3 bentuk umum peptic ulcer ini yang dapat dikelompokkan menurut etiologinya, yaitu ada Helicobacter pylori, kemudian penggunaan obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID, dan kerusakan mukosa terkait stres. Berikutnya merupakan epidemiologi. Ulkus gastroduodenal terjadi pada 0,1% sampai 0,3% dari populasi umum setiap tahun, dan prevalensi PUD seumur hidup adalah antara 5% dan 10%. Prevalensi dan kejadian PUD di Amerika Serikat telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, yang mencerminkan perbaikan dalam terapi obat, pergeseran dramatis ke manajemen rawat jalan, dan perubahan dalam kriteria dan sistem pekodaan untuk data mortalitas dan rawat inap. Prevalensi H. pylori bervariasi menurut lokasi geografis, kondisi sosial ekonomi, etnis, dan usia. Di Amerika Serikat, prevalensi H. pylori sekitar 30% hingga 40%, tetapi jauh lebih tinggi pada orang dewasa yang lebih tua dari 60 tahun, yaitu 50% sampai 60%, dibandingkan pada anak-anak di bawah 12 tahun, yaitu 10% sampai 15%. Berdasarkan WHO 2011, angka kejadian tungkak lambung di dunia sekitar 1,8 sampai 2,1 juta penduduk setiap tahunnya. Di Indonesia, insiden tungkak lambung dilaporkan tinggi di beberapa ibu kota. Di Medan, Sumatera Utara, angkanya mencapai 91,6%, Jakarta 50%, Denpasar 46%, Palembang 35,5%, Bandung 32,5%, Aceh 31,7%, Surabaya 31,2%, dan Pontianak 31,2%. Untuk etiologi peptic ulcer disease itu ada bermacam-macam. Infeksi bakteri H. pylori dan penggunaan NSAID adalah faktor risiko paling umum untuk PUD ini. H. pylori menyebabkan respons inflamasi dengan neutrofil, limfosit, sel plasma, dan makrofag di dalam lapisan mukosa dan dapat menyebabkan degenerasi dan cedera sel epitel. Kemudian sejumlah besar NSAID adalah asam lemah dan menjadi terprotonasi melintasi membran lipid untuk memasuki sel epitel saat terkena asam lambung. Dalam sel epitel ini, NSAID terionisasi dan melepaskan H+ dan tidak dapat melewati membran lipid sehingga terperangkap. Hal ini menyebabkan pelepasan fosforilasi oksidatif yang menyebabkan penurunan produksi energi mitokondria, penurunan integritas sel, dan peningkatan permeabilitas sel. Hal ini dapat menyebabkan cedera topikal dan kematian sel epitel yang cepat
pendarahan superficial, dan erosi. Kemudian untuk beberapa penyebab PUD lainnya adalah vascular insufficiency, Zollinger-Ellison syndrome, malignansi, stres, infeksi virus lainnya, terapi radiasi, Crohn disease, dan kemoterapi. Baik, untuk gambar pada slide akan saya jelaskan. Infeksi oleh Heliobacter pylori dapat menyebabkan hipoklorida atau hiperklorida sehingga menentukan jenis tukak lambung. Mediator utama dari infeksi Helicobacter pylori adalah sitokin yang menghambat sekresi sel parietal. Tetapi Helicobacter pylori dapat secara langsung mempengaruhi subunit alfa H+ atau K+ ATPase, mengaktifkan neuron sensori kalsitonin gen relate peptide atau CGRP yang terkait dengan somatostatin atau produksi gastrin. Meskipun pembentukan tukak lambung dikaitkan dengan hiposekresi 10-15%, pasien dengan infeksi Helicobacter pylori mengalami peningkatan sekresi lambung yang disebabkan oleh hipergastrinemia dan penurunan kandungan somatostatin antral. Hal ini menyebabkan peningkatan sekresi histamin dan selanjutnya peningkatan sekresi asam atau pepsin dari sel parietal dan lambung. Selain itu, pemberantasan Helicobacter pylori menyebabkan penurunan ekspresi mRNA gastrin dan peningkatan ekspresi mRNA somatostatin. Nah, untuk mekanisme utama dari kerusakan mukosa gastroduodenal yang diasosiasikan dengan NSAID adalah inhibisi sistemik dari siklooksigenase 1 atau COX-1 yang bertanggung jawab pada sintesis prostaglandin dan kerap dihubungkan dengan beberapa hal seperti berkurangnya aliran darah, sekresi mukosa atau bikarbonat rendah, dan inhibisi proliferasi sel. NSAID menghibisi enzim secara reversibel dalam sifat yang bergantung dengan konsentrasi obat dalam waktu tertentu. Administrasi tambahan prostaglandin eksogen dan siklooksigenase 2 atau COX-2 mampu mengurangi rusaknya lapisan mukosa dan menurunkan resiko terbentuknya tukak. Namun, perbedaan fisikokimia dari NSAID membuat perbedaan toksisitas. NSAID ini menghambat fosfolipid mukosa dan berujung pada uncoupling dari fosforilasi oksidatif mitokondria sehingga menyebabkan kerusakan mukosa. Saat terpapar asam lambung dengan pH, NSAID menjadi terprotonasi dan menyeberangi membran lipid untuk masuk ke sel epitel dengan pH netral kira-kira 7,4, di mana mereka akan terionisasi dan melepas H+. Dalam wujud ini, NSAID tidak dapat menyeberangi membran lemak dan terjebak dalam sel epitel sehingga terjadi uncoupling fosforilasi oksidatif dan mengurangi produksi energi mitokondria, meningkatkan permeabilitas seluler dan mengurangi integritas seluler. Pasien yang memiliki riwayat peptic ulcer atau hemorrhage berusia di atas 65 tahun, menggunakan steroid atau antikoagulan, dan menerima dosis tinggi atau kombinasi NSAID memiliki resiko terbesar dan memiliki NSAID-induced ulcer. Untuk di sebelah kanan adalah link menuju video proses peptic ulcer disease terjadi. Berikut untuk penjelasan yang lebih ringkas dari patofisiologi PUD. Nah, dengan penyakit PUD ini biasanya terjadi kelainan di mukosa yang berpengaruh juga pada mukosa muscularis. Apabila lapisan protektif mukosa superficial luka atau rusak, maka bagian dari sel ini akan terpapar dengan asam. Selain hal ini, kemampuan sel mukosa untuk mensekresikan bikarbonat akan terganggu. Nah, Helicobacter pylori itu dikenal mengkolonisasi mukosa gastrik, menyebabkan inflamasi, mengurangi sekresi bikarbonat yang berujung pada meningkatnya keasaman lambung, dan juga terbentuknya gastrik metaplasia. Untuk pepsin ini adalah kofaktor enzim yang penting dalam aktivitas proteolitik yang
terlibat dalam pembentukan ulkus. Pepsinogen itu adalah prekursor pepsin yang tidak aktif, disekresikan oleh sel-sel utama di fundus lambung. Aktivitas pepsin itu ditentukan oleh pH karena diaktifkan oleh pH asam. pH optimalnya itu antara 1,8 sampai 3,5. Ini dinonaktifkan secara reversibel pada pH 4 dan dihancurkan secara permanen pada pH 7. Untuk NSAID itu menghibisi enzim secara reversibel dalam sifat yang bergantung dengan konsentrasi obat dalam waktu tertentu. Administrasi tambahan prostaglandin, eksogen, dan COX-2 selektif mampu mengurangi rusaknya lapisan mukosa dan menurunkan resiko terbentuknya tukak. Tanda gejala yang umum terjadi adalah sakit perut epigastrik, kembung, perut kepenuhan, mual dan muntah, penurunan atau penambahan berat badan, hematemesis, dan melena. Lalu lanjut ke terapi non-farmakologi. Pada terapi non-farmakologi untuk PUD atau peptic ulcer disease ini ada beberapa. Yang pertama adalah mengurangi stres, karena seperti yang kita ketahui, seseorang yang mengalami stres atau memiliki tingkat stres yang tinggi akan mendapat beberapa komplikasi. Komplikasi ini dapat dilihat dalam wujud yang salah satunya adalah peningkatan kadar asam lambung. Lalu untuk yang kedua adalah berhenti merokok. Dan yang ketiga adalah menghindari makanan dan minuman seperti makanan pedas, kafein, dan alkohol. Karena ketiga hal ini dapat menyebabkan terjadinya dispepsia, yakni merupakan sekumpulan gejala yang timbul di perut seperti rasa tidak nyaman, perut rasa penuh, kembung, dan sebagainya. Dan juga bisa mengekserbasi simptom dari ulcer itu. Lalu untuk alternatif lain dari terapi non-farmakologi, apabila sang pasien sedang mengkonsumsi obat NSAIDs atau non-steroidal anti-inflammatory drug, maka solusi yang dapat ditawarkan adalah mengurangi dosisnya atau mengganti obatnya dengan NSAIDs yang bersifat selektif terhadap COX-2. Selanjutnya adalah terapi farmakologi untuk PUD. Nah, terapi farmakologi ini dapat dilihat sesuai di tabel. Ada berbagai obat yang dapat diberikan seperti antagonis reseptor H2, PPI, dan antibiotik-antibiotik lainnya. Nah, obat golongan antisekretori ini digunakan untuk penanganan PUD dan biasanya meliputi tadi dua hal, antagonis reseptor H2 dan PPI. Nah, PPI ini saat ini dominan menggantikan sebagian besar dari agonis reseptor H2 karena efeknya dan efikasi yang lebih superior. Nah, PPI ini memiliki mekanisme kerja dengan menghambat produksi asam di lambung, gejala, dan memulai proses penyembuhan. Nah, pengobatan ini juga dapat diinkorporasikan dengan suplemen kalsium, karena penggunaan PPI dalam jangka panjang mampu meningkatkan risiko dari tulang retak. Nah, itu kurang lebih. Lalu, untuk NSAIDs sendiri tadi, itu mampu menginduksi PUD. Dan terapinya apabila pasien sedang menjalani terapi NSAIDs adalah pengurangan dosis, pemberhentian terapi obat tersebut, atau diganti dengan obat serupa yang lebih selektif. Lalu apabila PUD ini disebabkan oleh adanya H. pylori, maka akan diberikan terapi triple regimen yang terdiri dari 2 antibiotik dan 1 PPIs. Antibiotiknya dapat menggunakan pantoprazol, clarithromycin, dan metronidazole atau amoxicillin. Antibiotik ini digunakan selama 7-14 hari sampai populasi bakteri yang di dalam itu harapannya sudah hilang. Hal ini tujuannya untuk mencegah terjadinya resistensi. Lalu antibiotik dan PPI ini bekerja secara sinergis untuk mengeradikasi penyakit tadi, Helicobacter pylori itu. Lalu antibiotik yang dipilih juga mempertimbangkan kemungkinan adanya resistensi. Apabila ada resistensi dan terapi lini pertama ini gagal, maka perlu diberikan quadruple terapi dengan bismut dan antibiotik yang berbeda. Begitu. Lalu lanjut ke terapi farmakologi yang kedua. Apabila negatif sampel yang diperoleh itu negatif dari Helicobacter pylori, maka terapi NSAID sebaiknya dihentikan dan pasien diobati dengan PPI, histamin 2 yang tadi histamin 2 blocker itu, atau sucralfate. Nah, jika NSAID diteruskan, terapi bersama dengan PPI atau misoprostol harus ditetapkan.
Lalu yang kedua kita akan membahas tentang GERD atau Gastroesophageal Reflux Disease. GERD atau Gastroesophageal Reflux Disease merupakan suatu gangguan di mana isi lambung mengalami reflux secara berulang ke dalam esofagus, yang menyebabkan terjadinya gejala atau komplikasi yang mengganggu. GERD juga dapat dipandang sebagai suatu kelainan yang menyebabkan cairan lambung dengan berbagai kandungannya mengalami reflux ke dalam esofagus. Baik, selanjutnya adalah epidemiologi dari GERD. Prevalensi GERD dan komplikasinya di Asia, termasuk Indonesia, secara umum lebih rendah jika dibandingkan dengan negara barat. Namun, data terakhir menunjukkan prevalensinya semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan gaya hidup yang kemudian meningkatkan seseorang terkena GERD, seperti misalnya merokok dan juga kelebihan berat badan atau obesitas. Prevalensinya, maksud saya prevalensi GERD telah meningkat secara signifikan selama 20 tahun terakhir. Dengan sekitar 20% orang dewasa di Amerika Utara itu menderita gejala GERD setiap minggunya. Di Indonesia, prevalensi kejadian GERD masih belum ada data epidemiologi yang pasti, namun beberapa penelitian telah dilakukan juga. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Siam dan kawan-kawan menunjukkan bahwa dari 1.718 pasien yang menjalani pemeriksaan endoskopi SCBA atas indikasi dispepsia selama 5 tahun, yaitu dalam rentang waktu 1997 sampai 2002, menunjukkan adanya peningkatan prevalensi esofagitis dari 5,7% pada tahun 1997 menjadi 25,18% pada tahun 2002. Atau prevalensi pasien GERD di Indonesia mengalami peningkatan rata-rata 13,13% per tahun sejak tahun 2002. GERD biasanya atau paling sering terjadi pada mereka yang berusia di atas 40 tahun. Meskipun kematian jarang terjadi, namun GERD ini memiliki dampak yang signifikan pada kualitas hidup seseorang. Faktor yang berkontribusi, sebenarnya ada 2 faktor yang berkontribusi untuk peningkatan prevalensi GERD, khususnya pada wanita, termasuk kehamilan dan adanya penyakit reflux non-erosif, sedangkan prevalensi erosif esofagitis itu lebih tinggi pada pria. Selanjutnya adalah etiologi dari GERD. Saat ini belum diketahui secara spesifik apa yang menjadi pemicu perkembangan GERD pada individu. Memang beberapa tahun silam, beberapa faktor risiko telah diidentifikasi dan diketahui implikasinya pada patogenesis GERD. Ketidaknormalan kemampuan motorik seperti dismotilitas esofageal itu menyebabkan berkurangnya esophageal acid clearance, berkurangnya kekuatan dari lower esophageal sphincter atau LES, relaksasi LES yang singkat dan juga pengosongan lambung yang tertunda. Hal ini kemudian sering dikaitkan dengan penyebab dari GERD. Faktor anatomi seperti keberadaan hiatal hernia atau sebuah peningkatan dari tekanan intraabdominal seperti pada obesitas sering juga dikaitkan dengan meningkatnya risiko timbulnya GERD. Dan studi meta-analisis yang dilakukan oleh Hampel dan kawan-kawan juga mereka menyimpulkan bahwa obesitas itu terbukti berkaitan dengan meningkatnya kemungkinan terjadinya gejala GERD, esofagitis erosif, dan juga esophageal karsinoma. Selain itu juga, beberapa faktor risiko lainnya yang telah diasosiasikan dengan perkembangan gejala GERD seperti meliputi usia lebih dari 40 tahun, status ekonomi atau sosioekonomi yang rendah, juga penggunaan tembakau, konsumsi alkohol berlebih, kehamilan, postprandial supination, dan juga obat-obatan seperti
jernik, benzodiapen, NSAID, dan juga penggunaan aspirin, albuterol, penggunaan obat golongan CCB, antidepresan, dan juga glukagon. Patofisiologi GERD. GERD terjadi akibat tidak seimbang antara faktor ofensif dan defensif dari sistem pertahanan esofagus dan bahan reflukstat lambung. Yang termasuk faktor defensif yaitu yang pertama adalah LES atau lower esophageal sphincter. Ini merupakan struktur anatomi berbentuk sudut yang memisahkan esofagus dengan lambung. Saat normal, tekanan LES akan menurun saat menelan sehingga terjadi aliran anterograde dari esofagus ke lambung. Saat GERD, fungsi LES terganggu dan menyebabkan terjadinya aliran retrograde dari lambung ke esofagus. Terganggunya fungsi LES ini disebabkan oleh turunnya tekanan akibat penggunaan obat-obatan, makanan, faktor hormonal, dan kelainan struktural. Yang kedua adalah mekanisme bersihan esofagus. Ini merupakan kemampuan esofagus untuk membersihkan dirinya dari bahan reflukstat lambung. Pada kondisi GERD, mekanisme bersihan esofagus terganggu sehingga bahan reflukstat lambung akan kontak ke dalam esofagus. Semakin lama kontak antara bahan reflukstat lambung dan esofagus, maka risiko esofagitisnya akan semakin besar. Selain itu, reflux malam hari pun akan meningkatkan risiko esofagitis lebih besar. Hal ini karena tidak adanya gaya gravitasi saat berbaring. Yang ketiga adalah mekanisme ketahanan epitel esofagus. Mekanisme ini terdiri dari membran sel intercellular junction yang membatasi difusi ion H+ ke dalam jaringan esofagus. Kemudian ada aliran darah esofagus yang menyuplai nutrien, oksigen, dan bikarbonat serta mengeluarkan ion H+ dan CO2. Kemudian ada sel esofagus yang memiliki kemampuan untuk mentransport ion H+ dan Cl- secara interseluler dengan Na+ dan bikarbonat ekstraseluler. Selain itu terdapat faktor ofensif yang terdiri dari peningkatan asam lambung, dilatasi lambung atau obstruksi gastric outlet, distensi lambung, dan pengosongan lambung yang terlambat. Selain itu juga terdapat tekanan intragastrik dan intraabdomen yang meningkat. Nah, keadaan-keadaan yang dapat mempengaruhi tekanan intraabdomen yaitu keadaan hamil, obesitas, dan pakaian terlalu ketat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari link di bawah ini. Tanda dan gejala GERD. Yang pertama ada regurgitasi. Regurgitasi merupakan suatu keadaan reflux yang terjadi sesaat setelah makan, yang ditandai dengan rasa asam dan pahit di lidah. Yang kedua ada heartburn. Merupakan suatu rasa terbakar di daerah epigastrium yang dapat disertai nyeri dan perih. Kedua gejala ini umumnya dirasakan saat setelah makan atau saat berbaring. Kemudian ada kembung, mual, dan cepat kenyang. Selanjutnya ada disfagia hingga odinofagia. Disfagia umumnya diakibatkan karena struktur atau keganasan Barrett's esophagus. Sedangkan odinofagia merupakan rasa sakit saat menelan yang umumnya diakibatkan karena ulcerasi berat atau pada kasus infeksi. Terapi non-farmakologi untuk pengobatan GERD yaitu dengan modifikasi gaya hidup. Terdiri dari yang pertama, meninggikan kepala tempat tidur sekitar 30 derajat atau tidur di bantal untuk meningkatkan clearance esofageal. Yang kedua adalah menghindari makanan berlebih dan makanan berat sebelum tidur. Yang ketiga adalah menghindari makanan yang memperparah gejala seperti makanan berlemak, kemudian coklat karena dapat menurunkan tekanan sphincter esofagus, dan makanan pedas yang dapat mengiritasi mukosa lambung. Yang keempat adalah menghindari merokok dan alkohol. Hal ini erat kaitannya dengan menurunkan tekanan sphincter esofagus. Yang kelima adalah rutin berolahraga sedang untuk menurunkan berat badan pada orang dengan kelebihan berat badan. Yang keenam adalah menghindari obat-obatan yang dapat memicu reflux seperti kalsium channel blocker, beta blocker, nitrates, dan teofilin. Yang terakhir adalah menghindari obat-obat
yang secara langsung dapat mengiritasi mukosa gastroesofageal seperti bisphosphonates, tetrasiklin, quinidin, potasium klorida, iron salts, aspirin, non-steroidal anti-inflammatory drugs atau NSAID. Terapi non-farmakologi untuk pengobatan GERD yaitu dengan modifikasi gaya hidup. Terdiri dari yang pertama, meninggikan kepala tempat tidur sekitar 30 derajat atau tidur di bantal untuk meningkatkan clearance esofageal. Yang kedua adalah menghindari makanan berlebih dan makanan berat sebelum tidur. Yang ketiga adalah menghindari makanan yang memperparah gejala seperti makanan berlemak, kemudian coklat karena dapat menurunkan tekanan sphincter esofagus, dan makanan pedas yang dapat mengiritasi mukosa lambung. Yang keempat adalah menghindari merokok dan alkohol. Hal ini erat kaitannya dengan menurunkan tekanan sphincter esofagus. Yang kelima adalah rutin berolahraga sedang untuk menurunkan berat badan pada orang dengan kelebihan berat badan. Yang keenam adalah menghindari obat-obatan yang dapat memicu reflux seperti kalsium channel blocker, beta blocker, nitrates, dan teofilin. Yang terakhir adalah menghindari obat-obat yang secara langsung dapat mengiritasi mukosa gastroesofageal seperti bisphosphonates, tetrasiklin, quinidin, potasium klorida, iron salts, aspirin, non-steroidal anti-inflammatory drugs atau NSAID. Selanjutnya, terapi farmakologi. Menurut Dipiro tahun 2017, terdapat 6 pilihan terapi yang dapat diberikan kepada pasien yang mengalami GERD. Itu yang pertama, antasida dan produk asam antasid. Antasida memberikan bantuan secara segera untuk gejala GERD ringan dan sering digunakan bersamaan dengan terapi penekanan asam. Antasida memiliki durasi yang singkat yang mengharuskan pemberian secara berkala setiap hari untuk memberikan netralisasi asam secara kontinu. Mengkonsumsi antasida setelah makan bisa menambah durasi dari sekitar 1 hingga 3 jam. Namun penekanan asam pada malam hari tidak dapat dipertahankan dengan dosis sebelum tidur. Yang kedua, proton pump inhibitor atau PPI. Contoh obatnya itu ada esomeprazol, lansoprazol, omeprazol, pantoprazol, dan rabeprazol. PPI ini dapat memblokir sekresi asam lambung dengan menghambat hidrogen kalium adenosin trifosfat dalam sel parietal lambung, menghasilkan rasa efek antisekresi yang mendalam dan tahan lama. PPI lebih unggul dari H2RA pada pasien dengan GERD sedang dan berat. Efek samping dari penggunaan obat ini yaitu infeksi enterik, defisiensi vitamin B12, hipomagnesemia, dan patah tulang. PPI diminum pada pagi hari 15-30 menit sebelum makan untuk memaksimalkan kemanjuran. Lalu yang ketiga ada histamin 2 reseptor antagonis. Contoh obatnya itu ada simetidin, ranitidin, famotidin, dan nisatidin. Dalam dosis terbagi efektif untuk mengobati GERD ringan sampai sedang. H2RA non-resep dengan dosis rendah atau dosis standar diberikan 2 kali sehari bermanfaat untuk menghilangkan gejala GERD ringan. Efek samping paling umum yaitu sakit kepala, mengantuk, kelelahan, pusing, dan sembelit. Simetidin dapat menghambat metabolisme teofilin, warfarin, phenytoin, nifedipin, dan propanolol. Lalu yang keempat ada promotility agent. Obat ini dapat berguna sebagai tambahan untuk terapi penekanan asam pada pasien dengan cacat motilitas yang diketahui, misalnya kemampuan ketidakmampuan les, penurunan pembersihan kerongkongan, penundaan, dan pengosongan lambung. Namun agen ini tidak efektif menekan asam secara terapi. Efek samping yang paling umum yaitu mengantuk, gugup, kelelahan, dan ruam pada kulit. Lalu yang kelima ada mucosal protectant. Sucralfate adalah garam amonium
sukrosa oktasulfat yang tidak dapat diserap. Ini memiliki nilai terbatas untuk penghambatan GERD, tetapi mungkin berguna untuk manajemen radiasi, esofagitis, dan GERD reflux empedu atau non-asid. Lalu yang keenam ada kombinasi terapi. Kombinasi terapi dengan agen penekan asam dengan promotilitas atau pelindung mukosa tampaknya logis, tetapi data yang mendukung terapi tersebut terbatas. Pendekatan ini tidak dianjurkan kecuali pasien menderita dengan disfungsi motorik. Lalu yang kelima, untuk meredakan gejala GERD dapat dilakukan edukasi modifikasi gaya hidup dan dilakukan terapi menggunakan H2RA atau PPI dengan resep dokter. Untuk yang keenam, H2RA dengan resep untuk 6-12 minggu dapat diberikan terapi simetidin, penggunaannya secara off-label dengan dosis 400 mg 4 kali sehari atau 800 mg 2 kali sehari. Lalu yang ketujuh, PPI dengan resep untuk 4-8 minggu dapat diberikan terapi seperti esomeprazol 30 mg 1 kali sehari selama 4 minggu. Lalu untuk mengobati erosi esofagitis atau pengobatan pada pasien GERD sedang hingga berat atau pasien yang mengalami komplikasi diberikan edukasi gaya hidup dan terapi H2RA atau PPI dengan dosis tinggi atau dilakukan operasi anti-reflux. Lalu yang kesembilan, PPI untuk penggunaan 2 kali sehari selama atau hingga 8 minggu. Itu dapat diberikan omeprazol 20 mg, pantoprazol 30 mg, dan lain sebagainya. Lalu yang ke-10, H2RA dengan dosis tinggi selama 8-12 minggu. Contohnya dapat diberikan simetidin 400 mg 4 kali sehari atau 800 mg 2 kali sehari. Lalu yang terakhir, terapi intervensional, yaitu dapat dilakukan operasi anti-reflux. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Demikian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.